Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya satu sumber menarik nih buat kamu. Sebuah ringkasan renungan singkat, fokusnya ke satu ide inti dalam kekristenan yang mungkin kamu pernah dengar juga. Kristus sebagai Alfa dan Omega, atau awal dan akhir, ya, seperti yang disebut di kitab Wahyu itu. Betul. Wahyu 22 ayat 13 ya. Nah, sumbernya ini memang ringkas, tapi idenya ini lumayan dalam ya. Jadi tugas kita di sini ya, bantu kamu lah buat ngerti intisari penting dari renungan ini. Apa sih maknanya gitu buat kita sehari-hari? Yuk kita coba gali sama-sama. Intinya kan Kristus itu dilihat sebagai pusatnya segala waktu, sejarah, bahkan kekekalan. Gitu kan ya? Iya, pusatnya. Dia yang memulai iman kita, yang menopang kita sekarang, dan jadi tujuan akhir harapan kita. Kan jadi sesuatu yang lebih konkret gitu. Jadi sebuah jaminan. Kenapa Alfa dan Omega? Yaitu kan huruf pertama dan terakhir di alfabet Yunani. Jadi simbol totalitas, kelengkapan. Dia mencakup semuanya. Oke. Dari A sampai Z-nya gitu ya? Persis. Sumber ini menekankan, karena dia itu awal dan akhir, artinya yang gak ada satu detik pun dalam hidup kita yang di luar kendalinya. Ini klaim yang kuat loh, tentang kedaulatan ilahi atas seluruh eksistensi kita. Kedaulatan ilahi ya? Artinya kontrol penuh gitu ya, oke? Jadi konsepnya dia pegang kendali penuh. Tapi yang benar-benar ditekankan sumber ini itu kan dampaknya buat kita sehari-hari, implikasinya. Iya, itu dia. Gimana ini bisa jadi rasa damai gitu buat kita yang sering khawatir ini. Tepat. Implikasi praktisnya itu yang jadi inti renungan ini sebetulnya. Jadi berdasarkan keyakinan akan kedaulatannya tadi, sumber ini ngajak kamu untuk bisa istirahat dengan tenang. Bisa beristirahat dalam damai sejahtera gitu istilahnya. Istirahat dalam damai sejahtera. Logikanya sederhana, kalau hidupmu dari awal sampai akhir itu aman di tangan Dia yang pegang kendali penuh, ya berarti ada dasar kuat dong untuk nggak terus-terusan cemas. Sumber ini juga secara spesifik menyoroti gimana konsep Omega, titik akhir itu, bisa menjawab ketakutan kita akan masa depan yang nggak pasti. Karena tujuannya jelas ada di tangannya. Wah, itu ide yang menenangkan sih ya, tahu akhirnya aman gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang ini kedengaran pasif nggak sih? Kayak ya udah terima aja nasib. Sumbernya bahas peran aktif kita juga nggak selain cuma percaya? Nah itu pertanyaan bagus. Dan ya sumber ini jelas nggak mendorong kepasifan kok. Justru sebaliknya, ini mendorong refleksi dan tindakan aktif. Oh gimana tuh aktifnya? Kamu diajak gitu untuk ngenalin apa sih kekhawatiran terbesarmu saat ini. Mungkin soal penyesalan masa lalu atau ketakutan soal masa depan. Lalu, secara sadar, kekhawatiran itu diserahkan. Diserahkan? Ya, diserahkan kepada Sang Alfa dan Omega ini. Diserahkan itu maksudnya gimana ya secara praktis? Apa contohnya? Apa cuma bilang, ya Tuhan saya serahkan gitu aja? Sumber ini menyarankan langkah yang lebih konkret sebenarnya. Misalnya, bukan cuma pasrah aja di hati, tapi secara spesifik sebutin kekhawatiran itu dalam doa. Oke, disebutin. Terus yang penting juga, secara sadar, kita melepaskan keinginan atau kebutuhan kita untuk mengontrol hasilnya, gitu. Melepas kontrol ya? Iya, ini bentuk pengakuan aktif bahwa kita percaya pada kedaulatannya, bahwa Dia yang pegang kendali awal dan akhirnya. Jadi bukan sekedar perasaan pasrah, tapi ini tindakan iman yang disengaja. Oke. Jadi ada tindakan sadar untuk melepas kontrol itu. Kedengerannya bagus sih di teori, tapi pasti nggak selalu gampang ya melakukannya. Apalagi kalau masalahnya terasa gede banget atau menyangkut hal yang penting banget buat kita. Tentu saja nggak gampang. Sumber ini, ya meskipun singkat, secara implisit kayaknya mengakui kok adanya perjuangan dalam iman. Tapi penekanannya tetap pada fondasi keyakinan itu sendiri. Dengan terus mengingat bahwa Dia adalah awal dan akhir, kerangka pandang kita diharapkan bisa bergeser, pelan-pelan. Tantangan dan ketidakpastian ya tetap ada, nggak hilang gitu aja. Tapi kita hadapi dengan perspektif bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang pegang gambaran utuhnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya buat kamu, intinya apa sih? Memandang Kristus sebagai Alfa dan Omega itu bukan sekedar konsep teologi yang rumit di awang-awang gitu. Bukan. Menurut sumber ini adalah fondasi praktis buat menemukan kedamaian dan rasa aman di tengah naik turunnya hidup. Caranya, ya dengan secara aktif mempercayakan kekhawatiran spesifik kita kepadanya, mengakui Dia pemegang kendali awal dan akhir hidup kita. Betul. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi nih, pesan utama dari sumber ini tuh ini.
pemahaman dan kepercayaan pada Kristus sebagai awal dan akhir itu ngasih kita sebuah lensa. Lensa buat melihat setiap momen hidupmu, masa lalu, sekarang, dan nanti, itu ada dalam bingkai kedaulatannya. Sebuah lensa ya? Iya. Dan inilah yang jadi dasar ajakan untuk bisa beristirahat, untuk bisa tenang dalam keyakinan tersebut, meskipun mungkin badai lagi menerpa di luar sana. Oke, nah ini mungkin suatu pemikiran terakhir ya buat kamu bawa pulang buat direnungkan. Lepas dari konteks spesifik renungan Kristen ini nih, coba deh pikirin dalam hidupmu sendiri, apa atau siapa sih yang berfungsi sebagai alfa dan omega personal buatmu? Apa yang ngasih kamu rasa titik awal, titik akhir, dan jangkar stabilitas gitu di tengah arus waktu dan ketidakpastian hidup yang kadang terasa ya membingungkan. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.